tentang babul wudhu dulu lah, ya, supaya kita tahu. Teman-teman sekalian, ada yang disebut dengan hadas, ada yang disebut dengan najis. Kalau kita kaji dan ngaji secara harfiah dari kitab-kitab ini memang enak, akan tetapi terlalu lama, karena kita setiap 1 bulan tidak seterusnya mengkaji fikih. Kemarin mengaji kita tentang sejarah, sebelumnya lagi tentang tasawuf dan akidah. Nah, pagi ini kebagian tentang fikih. Insya Allah minggu depannya lagi tasawuf dan akidah lagi. Kita ngaji lagi dari Tanbihul Ghafilin dan Irsyadul Ibad. Ya, nanti minggu depannya lagi sejarah lagi dan seterusnya seperti itu. Biar kita lebih banyak bermudzakarah. Kalau hadas itu adalah satu kotoran yang berkaitan dengan tubuh kita, ya, baik yang keluar dari tubuh kita, ya. Nah, kalau najis adalah kotoran yang datang dari luar tubuh kita, ya. Hanya najis ini ada najis apa itu? Mukhaf, mutawas, mughal. Ya, kalau hadas sama, hadas shaghir, hadas kabir. Ya, kalau hadas shaghir dibersihkan dengan wudu, ya. Kalau hadas kabir dibersihkan dengan mandi. Ya, najis mukhaffafah biasanya dipercikan saja, ya. Kalau mutawassithah dicuci. Kalau mughalladah dicuci sekaligus dicampur dengan bahan-bahan yang lain, kayak turab, ya. Zaman sekarang yang mungkin deterjen lah. Dulu pakai turab karena memang tidak ada deterjen. Tapi lebih afdol pakai turab karena jenis tanah itu lebih kuat, ya, menghilangkan bekas-bekas yang paling dasar sekalipun setelah diteliti. Teman-teman sekali. Ya. Jadi kaum orientalis ini banyak memeluk Islam karena akibat dan asbab meneliti kebenaran hadis baginda Rasul, baik tentang bersuci dan lain sebagainya. Ya. Sampai ada salah satu doktor itu, saya pernah baca di ensiklopedia itu. Jadi ada dari satu dosen di Islamic Toronto, Kanada itu, dia masuk Islam asbab meneliti air bekas wudhu. Ternyata air bekas wudhu itu, teman-teman sekalian, kenapa mustakmal tidak boleh digunakan untuk berwudhu kembali? Apa mustakmal? Air yang pernah digunakan untuk berwudhu itu namanya mustakmal. Ya, jikalau dia tidak melebihi daripada 2 kolam, itu sangat tidak baik, ya, untuk digunakan untuk berwudhu. Walaupun boleh, hukumnya adalah makruh saja, ya. Tapi setelah diteliti, teman-teman sekalian, ternyata bakteri-bakteri yang tidak bisa dideteksi oleh bakteri-bakteri kesehatan. Artinya mungkin itu adalah kotoran-kotoran dari dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh tubuh-tubuh kita. Ya, makanya teman-teman sekalian, orang yang berwudu itu adalah kama tahuttus syajaratul waraqah. Ya, itu dosanya akan berbukan sebagai tahuttus syajarah al-waraqah. Bagaimana, ya, wiwitan pohon itu menjatuhkan atau menggugurkan daun-daun. Pak Ahlu Kasyaf, terutama Imam Ghazali, melihat sangat hitam sekali air yang digunakan bekas berwudu. Teman-teman sekalian, ya, apa yang diajarkan baginda Rasul betul-betul memiliki keagungan sekali. Kalau hadas besar otomatis dengan mandi, teman-teman sekalian. Mandinya bagaimana, ya? Jangan-jangan sekian tahun kita mandinya tidak sah, ya, karena sungguh satu ayat dalam kitab Irsyadul Ibad, lam tatuqul ma, belum pernah tersentuh air, fa innahu aibun min aibin nari jahannam. Maka orang yang mandinya tergesa-gesa, dalam penjelasan guru saya itu, tergesa-gesa, buru-buru, ya, sehingga dia tidak ihtiyat, tidak berhati-hati, ya, lam tuhalil wa lam tusallil, tidak menyela-nyela atas lipatan-lipatan tubuhnya, dia dengan sengaja itu karena keburu-buruannya itu, maka sungguh satu bagian dari tubuh yang tidak tersentuh air itulah yang menyebabkan
asbab Al-Fatihah kita tidak khusyuk karena memang wudu kita tidak sempurna. Ya. Nanti kita ceritakan bagaimana sejarahnya, ya, para hikayat-hikayatnya ahli tasawuf, hikayatnya para ulama-ulama terdahulu yang memperhatikan wudu, teman-teman sekalian dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mabahisul wudu'i, pembahasan tentang wudu. Wudu ini ada yang berhukum fardun, wajib, ada yang berhukum sunnah, ada yang berhukum mubah. Tapi mubah tetap dihitung sebagai pahala sunnah. Makanya para ulama asbab perbedaan hukum ini membedakan niatnya, wabil khusus bagi para, ya, jamaah yang bermadhab terhadap Imam Syafi'i. Jikalau wudunya untuk sholat, ya pantas, ya, niatnya juga berbeda. Jikalau untuk membaca Quran, yang sunnah pun berbeda. Jikalau untuk dawamul wudu saja pun berbeda. Nah, ini khusus, ya, para mazhab Syafi'iyah. Seperti itu. Karena nanti di Indonesia ada yang berwudu tidak ada niat secara jihar, banyak sahabat-sahabat kita yang seperti itu, cocoknya nggak apa-apa, nggak apa, tidak jadi masalah dan tidak ada permasalahan dalam hal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja pembahasan tentang faraidul wudu biar kita ketahui. Di dalam takrib faraidul wudu inda Syafi'iyati wa hiya sittatun. Kalau Imam Abu Hanifah, wudu itu fardunya ada 4 saja sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Wa idza darabtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi Imam Maliki cuma 4. Kalau Imam Syafi'i 6. Ditambah niat sama tertib berurutan. Itu pernah kita pelajari di takrib itu. Ya. Kenapa niat? Karena qasdun niyah ini sangat penting menentukannya itu tadi. Kedudukan daripada makom hukumnya wudu. Jadi Imam Abu Hanifah mah letterlek menurut Al-Qur'an saja. Seperti itu. Kalau Imam Syafi'i fardu yang 6, pertama adalah niyatun, kemudian guslul wajhi ila manabitish sya'ril ra'si, gitu ya. Ya, ila manabitish sya'ril ra'si, sampai batas-batas di mana awal adanya titik-titik tumbuhnya rambut, ya. Rambutnya rambut yang apa nih? Rambut bulu apa memang rambut, ya, jenis sendiri? Itu juga banyak dibicarakan panjang oleh para mabahis, orang yang gemar berbahas tentang berbagai masalah. Intinya ketika berwudu jelas saja sampai batas di mana awal tumbuhnya rambut secara sempurna, sampai di sini. Ya. Kalau kita berwudu, ya, teman-teman sekalian, makanya ini nilai sholat itu akan khusyuk apa tidak, sekhusyuk apakah kita ketika berwudu sebenarnya. Itu saya rasakan sendiri. Kalau wudunya hatinya tidak hadir, maka sungguh sholatnya pun akan tergesa-gesa. Ini saya alami sendiri. Ya. Tapi kalau wudunya antol, tenang, ya, maka sungguh teman-teman sekalian itu akan mempengaruhi pada sholat. Makanya para ulama, Imam Abu Hanifah,
Termasuk imam-imam yang lain itu, kalau habis berwudu dia tenang, dia baca dulu doa setelah berwudu, kemudian inna nahnu nazzalna inna anzalnahu fi lailatul qadr 3 kali. Kalau kita kan enggak, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ja'alna minat tawwabin wa ja'alna sudah selesai. Kalau mereka ditambah inna anzalnahu fi lailatul qadr, maka orang yang bisa membaca itu 3 kali setelah berwudu, insyaallah itu akan dibebaskan dari percikan api neraka. Itu pasti itu. Kalau yang tadi doa setelah berwudu, maka insyaallah dia akan masuk surga min ayyibabin syah. Kemudian ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan. Jadi setelah kita ambil air, ya. Nanti masalahnya perbedaan juga perihal membasuh kedua telinga. Fahiya min a'dha'il wajhi au hiya a'dha'il ukhra takun sunnatan. Apakah nanti telinga itu termasuk daripada wajah ini, ataukah memang telinga itu adalah anggota lain yang terhitung sebagai sunnah? Kalau Imam Nawawi, teman-teman sekalian, telinga itu anggota yang lain, maka membasuhnya sebagai sunnah. Imam Nawawi, karena baginda Rasul tidak pernah meninggalkan kunut dan membasuh muka beserta bagian-bagiannya. Wa yu'akhiruhul udhunain, dan biasa mengakhirkan daripada kedua telinganya sebagai anggota yang lain. Itu Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar.